Perkenalkan, nama saya Salva Nurlansi. Saya mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah jaringan komputer. Tugasnya yaitu praktek menggunakan CMD. Ini saya sudah buka CMD-nya. Pertama itu kita akan coba menggunakan perintah cd. Perintah ini tuh digunakan untuk berpindah dari satu folder ke folder lainnya di dalam command prompt. Kita nggak pindah sih ini ya. Lalu cls. CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar. Kan tadi kita udah nyobain CD, terus sekarang dibersihkan pakai CLS. Lalu selanjutnya CLS garis miring tanda tanya. Itu dilakukan untuk menampilkan penjelasan tentang cara kerja dari fungsi CLS. Kan tadi CLS tuh dijelasin ada clear the screen, bener ya. Lalu ada dir garis miring tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan panduan lengkap mengenai perintah dir. Ini dir directory, subdirectories, direct in a directory. Nah, lalu selanjutnya IP config. Perintah ini menampilkan informasi dasar mengenai pengaturan jaringan di komputer. Biasanya digunakan untuk mengecek alamat IP. Ya, window IP configuration, VPN, internet. Ada kan IP address. Lalu selanjutnya IP config garis miring all. Perintah ini memberikan informasi jaringan yang jauh lebih lengkap dan detail. Tidak hanya IP tetapi juga informasi DNS, MAC address, status DHCP dan data teknis lainnya. Kita coba ya, IP config. Oh, ini lebih lengkapnya. Internet sharing device. Ada juga nama hostname-nya, nama komputer ya. Ada juga nih sambungan LAN. Lalu selanjutnya IP config garis miring tanda tanya. Perintah ini digunakan ketika kamu ingin melihat seluruh daftar fungsi dan parameter yang tersedia pada IP config. Jadi ini untuk mengetahui apa yang dilakukan IP config itu sendiri.
contoh atau config. Oh, ini bisa buat nomor selanjutnya ya. Selanjutnya ini ipconfig garis miring release, itu untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan komputer. Ini kalau mau reset koneksi jaringan. Oh, komputer saya jadi disconnect itu ya. Lalu selanjutnya renew, perintah IP config garis miring renew. Perintah ini meminta komputer untuk mendapatkan alamat IP yang baru dari DHCP. Oh, setelah saya menggunakan fungsi ini, internet saya langsung connect lagi. Lalu ipconfig garis miring display DNS. Perintah ini untuk menampilkan daftar catatan DNS yang tersimpan sementara di komputer. Banyak ya, tak ingat sih kayak DNS, pokoknya ada aja. Selanjutnya IP config garis miring flash DNS, digunakan untuk menghapus seluruh chain DNS. Bisa dipakai saat komputer salah menyimpan data DNS, begitu ya. Jadi saya gak bisa dipraktekkan ya, karena lumayan berbahaya gitu. Selanjutnya register DNS. Perintah ini membuat komputer melakukan ulang. Oh, melakukan ulang ya, berarti bisa setelah yang tadi. Kita coba deh sekalian ya. Oh, udah gak ada. Sekarang kita register ulang. Lalu selanjutnya perintah ping, itu untuk mengetahui komputer tuh kehubung ke situs tertentu apa enggak. Kita lihat ping. Selanjutnya adalah fungsi netstat. Itu digunakan untuk melihat informasi koneksi jaringan yang sedang aktif. Bisa dilihat di sini ada protokol active connection-nya. Masih loading. Internet saya pakai hotspot dari HP.
Ini juga bisa digunakan untuk mengecek jaringan atau hal yang mencurigakan. Sudah selesai ya. Sekarang kita yang selanjutnya itu tracer. Itu digunakan untuk melihat jalur data dari komputer ke alamat tujuan. Ini tuh udah untuk ngecek apa koneksinya ada terlambatan atau enggak. Lalu selanjutnya pathing. Ini analisis lanjutan untuk jalur yang dilalui data. Bisa menunjukkan rute seperti tracer, juga bisa menampilkan persentase kehilangan paket di setiap langkah perjalanan. Lalu kita lanjutin aja. NS lookup. Ini untuk fungsinya konfigurasi, alat konfigurasi jaringan. Hapus. Selanjutnya NetSH. Tadi udah ya. Lanjutnya route. Untuk ngelola routing tabel komputer ya, menentukan arah kemana paket jaringan dikirimkan. Gitu. Lalu ada net. Terakhir, net itu fungsinya administrasi di Windows yang mengelola user, layanan, share folder, dan koneksi jaringan. Perintah ini sering digunakan untuk konfigurasi dan manajemen komputer dan jaringan. Gitu ya, ini ada aku betul nanti file gitu. Sekian dari saya untuk tugas praktik tugas 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.